Al-Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tus, yang lahir 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah. Beliau menceritakan kisah tentang keikhlasan, kisatun ajibah, kisah yang ajib, kisah yang sangat bagus dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian ditahqiq wa tausi', ditahqiq dan diluaskan penjelasannya oleh Al-Imam As-Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabidi. Ini ulama multi talenta, lahir di India, hijrah ke Zabid muddatan tawila, masa yang lama beliau belajar di Zabid, kemudian pindah lagi ke Jazirah Arab, beliau keliling ke Suriah dan seterusnya, pada akhirnya sampai ke Mesir, mukim di Mesir, meninggal di Mesir. Namanya As-Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabidi. Beliau yang mensyarahkan kitab Ihya Ulumuddin berjudul Ithaf Sadatil Muttaqin, dan beliau ulama mazhab Hanafi, dan beliau punya guru salah satunya Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus, murid daripada Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Fiqih, yang gurunya adalah Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. Beliau punya kitab kamus bahasa Arab 40 jilid lebih. Kamus bahasa Arab 40 lebih, 40. Kitab Ithaf Sadatul Muttaqin, beliau membahas kisah yang diriwayatkan oleh Imam Ghazali, sangat luar biasa. Kisah tentang keikhlasan. Beliau ini faqih, muhaddis, sufi, ahli fikih, ahli hadis, sufi, lugawi, ahli bahasa. Diceritakan dalam kitab tersebut, dulu ada satu kampung, tinggallah satu orang soleh di kampung tersebut, orang baik, orang soleh. Ternyata di kampung tersebut ada satu pohon dijadikan berhala, satu pohon dijadikan berhala, dan luar biasanya mustajabah tempat itu. Orang-orang datang meminta kepada pohon tersebut, pohon keramat. Orang soleh ini tidak tahan melihat hal tersebut. Ini kesyirikan, ini kesyirikan. Dia datang, sudah bawa itu ya semacam parang, tujuannya mau potong itu pohon. Ini sudah kesyirikan, ini tidak boleh seperti ini, dosa besar. Sudah bawa itu parang, tujuan ke pohon, mau dipotong itu pohon. Di tengah jalan ada sosok manusia menghalangi dia. Kau mau kemana? Kata manusia ini. Dikatakan, saya mau potong ini pohon. Ini sudah menyebabkan banyak manusia syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang menghalangi mengatakan, kalau kau potong itu percuma, pasti mereka sembah ke yang lain lagi. Tidak bisa, tetap saya harus potong, karena ini di kampung saya. Akhirnya terjadi cekcok, duel, berkelahi. Nah, orang soleh ini menang dalam berkelahi tersebut. Dia sudah banting itu orang. Dia bilang, nah, sekarang kau sudah kalah, jangan halangi saya memotong pohon tersebut. Orang ini dia diplomasi, yang kalah nih, dia katakan, sudah, kita damai saja. Kau tidak perlu lagi potong itu. Nanti saya kasih 2 dinar setiap hari, 2 dinar koin emas. Saya tahu kau susah. Kalau kau tidak potong itu pohon, saya kasih setiap hari 2 dinar. Kau akan temukan di bawah bantalmu. Niat baik tadi dia batalkan. Benar, baik. Pulang dia. Hari pertama dia tidur, bangun dari tidur, pertama kali yang dia lihat bawa bantal, dapat 2 dinar. Udah enak, tidak perlu kerja, dapat di bawah bantal. Hari kedua dia tidur, dia bangun, cari bantal lagi, buka bawah bantal, ada 2 dinar. Hari ketiga dia buka kosong, marah dia, kurang ajar.
Tidak ada lagi ini uang. Ambil tuh parang, dia menuju ke pohon tadi. Sampai di tengah jalan, orang yang sama yang menghalangi dia, menghalangi juga. Kau tidak boleh pergi ke sana. Kau mau potong itu pohon? Iya, saya mau potong itu pohon. Akhirnya terjadi perkelahian, duel. Ternyata kali ini yang kalah adalah ahli ibadah tersebut. Dibanting kalah. Orang soleh itu heran. Saya menyerah, kata orang soleh tersebut. Nah, sekarang kau kalah, kata lawannya. Kau kalah. Orang soleh mengatakan saya menyerah. Dia bertanya, kenapa di duel yang pertama saya menang, tapi di duel yang kedua ini kok saya bisa kalah sama kamu? Maka orang yang menghalangi itu menunjukkan biodata aslinya. Dia katakan, kau kenal saya tidak? Tidak. Saya iblis. Sawara suratan insaniyah. Saya berwujud menyerupai manusia. Saya adalah iblis, saya adalah syaitan. Kau tahu tidak kenapa di perkelahian pertama engkau menang, saya kalah? Karena waktu yang pertama kali li'anna ghadabaka awalan kana lillah. Karena marahmu yang pertama kali memang murni karena Allah. Ini kesyirikan. Ini melawan perintah Allah. Ketika kau marahnya karena Allah, kau bisa mengalahkan saya. Tapi kau tahu tidak, yang kedua ini kenapa kau kalah? Li'anna ghadabaka thaniyan kana lid-dinarain. Karena marahmu yang kedua ini itu karena 2 dinar, karena fulus, karena uang. Makanya saya bisa kalahkan engkau. Jadi ada hamba, orang sudah tidak sadar, ada statusnya berubah, bukan menjadi Abdullah tapi Abdul Mal. Orang muslim tapi statusnya berubah, bukan hamba Allah tapi hambanya harta. Ada juga Abdul Jah, hamba jabatan. Abdul Syuhrah, hambanya ingin mencari popularitas. Itu Tuhan-Tuhannya itu, mal, jabatan, popularitas. Nanti kalau dia mati, wallahu a'lam, di mana Allah waktu itu? Nah, orang kalau sudah seperti ini, dia akan dikuasai oleh syaitan. Makanya kisah ini Imam Ghazali menjelaskan hikmahnya dan dijelaskan secara luas oleh Syekh Muhammad Murtada Az-Zabidi. Beliau mengatakan dari kisah ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Al-fawaid ula, faedah pertama yang kita ambil dari kisah tersebut, bahwa kesyirikan itu adalah satu dosa yang sangat besar dan bisa menggugurkan keislaman seseorang. Tapi tidak boleh sembarangan menuduh orang syirik, karena ini satu dosa besar. Bahaya kalau salah balik ke dia. Makanya kita harus tahu dulu syirik itu apa, sehingga tidak mudah menyalahkan dan juga bisa kita hindari dosa tersebut. Jadi syirik itu menurut para pakar bahasa, karena syirik ini dari bahasa Arab, maka kita harus tahu dari ahli bahasa Arab. Ada 3 ulama pakar bahasa Arab. Yang pertama namanya Ibnu Manzur, yang kedua bernama As-Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabidi, yang ketiga Fairuz Abadi, gurunya Ibnu Hajar Asqalani, punya kitab namanya Al-Qamus Al-Muhit. Nah, 3 pakar bahasa Arab dunia ini, mereka menjelaskan makna syirik dengan definisi yang sama. Ini perhatikan biar tidak salah kaprah memaknai syirik. Mereka katakan syirik adalah ibadatullahi ma'a ghairihi. Ibadatullahi ma'a ghairihi. Saya ambil kesimpulannya. Syirik adalah beribadah kepada Allah dengan Tuhan yang lain, ma'agairihi. Jadi dia ibadah kepada Allah, juga ada ibadah kepada yang lain. Itu namanya syirik. Orangnya namanya musyrik.
Dan Nabi menyebutkan syirik itu ada dua. Ada asyirkul jali, ada syirkul khafi. Syirik yang jelas, benar-benar dia ibadah kepada Allah, tapi ada sembahan-sembahan yang lain. Itu namanya syirkul jali. Ada syirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Nabi katakan dengan istilah asyirkul asghar, syirik kecil. Sahabat bertanya, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Nabi katakan ar-riya, pamer dalam amal. Itu juga syirik kecil. Tapi beda. Syirik besar itu mengeluarkan kita dari agama Islam. Dia keluar. Dan harus disampaikan bahwa dosa syirik itu tetap diampuni oleh Allah. Semua dosa diampuni oleh Allah. Dia kalau bertobat diberikan kesempatan. Ayat Al-Quran yang Allah firmankan Allah tidak menerima taubatnya orang yang syirik, itu maknanya ketika meninggal dunia dalam keadaan masih syirik, itu yang tidak diampuni. Tapi kalau masih hidup, Allah bukakan pintu seluas-luasnya kepada para pendosa termasuk dosa syirik, bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir, kata Nabi. Selama dia bertobat itu ruhnya belum sampai tenggorokan. Karena Fir'aun bertobat tapi ruh sudah sampai tenggorokan. Amantu bi Rabbi Musa. Itu abadi dalam Al-Quran. Fir'aun menyatakan saya beriman kepada Tuhannya Musa. Tapi kenapa Allah Ta'ala sebutkan dia sebagai orang penghuni neraka? Karena ketika bertobat ruhnya sudah sampai tenggorokan, terlambat. Jadi orang melakukan dosa apapun, pintu tobat Allah bukakan seluas-luasnya jika dia sungguh-sungguh bertobat, termasuk dosa syirik. Ini bedanya syirik. Jadi syirik kecil atau syirik khafi, riya, tidak mengeluarkan orang dari Islam. Walaupun Nabi namakan syirik, tapi dia sudah melakukan semacam dosa. Dosa-dosa menyerupai dosa syirik karena motivasinya hampir sama. Hanya bedanya i'tiqad. Tapi kalau syirik al-jali, dia keluar dari Islam. Kita sembah kepada Allah, pulang ada patung kita sembah, ini kita anggap Tuhan. Itu namanya syirik jali. Makanya orang-orang musyrik itu mereka kalau ditanya Tuhanmu siapa? Allah dan berhala. Allah dan berhala. Berhalanya Profesor Dr. Asy-Syahid Ramdan Al-Buti menjelaskan dalam kitab Fiqh Sirah Nabawiyah, itu berhala yang ada di Ka'bah 300 lebih berhala. Bahkan mereka pahat berhala, ada yang menyerupai Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Sedang duduk main judi, itu dibuat patung Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Allah Ta'ala berfirman, la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau engkau bertanya kepada mereka, orang-orang musyrik, siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka mengatakan Allah. Ini orang musyrik punya jawaban, yakin yang menciptakan langit, bumi Allah. Namun praktek ibadahnya, berhala-berhala ini dianggap Tuhan dan mereka beribadah kepada berhala. Makanya nanti beda dengan tawasul, biar tidak salah paham. Jadi tidak mudah langsung memvonis, cari tahu dulu secara ilmu, secara ilmiah, biar tidak membuat orang ini bingung dan tidak mudah menyalahkan orang syirik, karena syirik itu tuduhan yang sangat keji. Nabi hadir membawa orang masuk ke Islam. Tapi kalau kita mudah mensyirikkan orang sudah Islam, dikeluarkan dari agama Islam. Maka ini saya jelaskan biar kita bisa bedakan. Kalau kalian bertanya atau engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti orang musyrik mengatakan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tapi praktek ibadahnya mereka sembah juga kepada patung-patung. Mereka betul-betul sembah, i'tiqad, yakin bahwa patung ini juga Tuhan. Makanya di surat Luqman, Sayyiduna Luqman memberikan wasiat kepada anaknya. Wa iz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Wahai anakku,
Jangan kau syirik kepada Allah. Syirik itu adalah satu kezaliman yang besar, zulmun azim. Faedah kedua yang kita dapat dari kisah tersebut, bahwa yang menyebabkan orang terjerumus kepada kesyirikan itu masalah kefakiran dan himpitan ekonomi. Kita lihat ahli ibadah tadi, kalau dia kaya, 2 dinar gak ada artinya itu. Dia punya niat gak berubah, tapi karena dia tidak kuat dengan keimanan di saat Allah takdirkan dia fakir dan himpitan ekonomi, dia punya agama dijual dengan 2 dinar. 2 dinar saya kasih setiap hari, tapi dengan catatan jangan kau potong ini pohon. Berubah dia. Makanya Syekh Muhammad Murtada Az-Zabidi mengatakan bahwa penyebab kesyirikan itu banyak terjadi dalam masalah ekonomi, dan itu realita, kenyataan. Banyak pengen cepat kaya, dia pergi kemana, ya, dia minta ke dukun dan seterusnya. Nah, di dalam Al-Quran Allah sebutkan kalau dalam hati kita ini selalu takut kepada kefakiran, itu sumbernya dari syaitan. Takut. Padahal kalau orang beriman, dia yakin rizkinya sudah dijamin oleh Allah. Bahkan semut juga dijamin oleh Allah. Masa manusia Allah tidak berikan? Kan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Kata dabbah, Allah sebutkan dabbah. Dabbah ini mencakup hewan melata. Tidaklah hewan melata yang hidup di dunia, melainkan Allah sudah menjamin rizkinya. Allah jamin. Kalau hewan melata tidak punya otak, tidak sekolah, tidak bisa berpikir, gak pernah kita dapat berita cicak mati kelaparan, burung mati kelaparan. Sesusah-susahnya makan, mereka bisa hidup. Kalaupun mati, memang jatahnya seperti itu, takdirnya seperti itu. Tapi kita yakini bahwa rizki semua Allah sudah jamin. Sisa kita menjemputnya dengan ikhtiar. Sayyidah Maryam waktu mau melahirkan Nabi Isa, ya, beliau bersandar di pohon kurma. Kemudian lapar dan haus. Lapar dan haus. Allah Ta'ala mengatakan wa huzzi ilaiki bidis'i nakhlatin tusaqit alaiki rutaban janiyah. Mau makan? Goncangkan sedikit pohon kurma itu. Dipukul sedikit. Jatuh itu kurma yang matang, yang masak. Dimakan. Aus. Disuruh hentakkan kaki, keluar air. Syekh Mutawalli Sya'rawi ketika menafsirkan ayat ini luar biasa. Beliau tafsirkan, beliau mengatakan, coba lihat, ini kekasih Allah. Sayyidah Maryam minta makan, minta rizki, Allah tidak langsung kasih. Allah suruh apa? Ikhtiar, pukul dulu sedikit baru jatuh. Pukul dulu baru jatuh. Jadi hukum kausalitas ini harus dipakai terlebih dahulu. Tawakal itu artinya apa? Mencapaikan badan untuk mencari rizki, namun hati tenang mengharap rizki kepada Allah. Badan saja, tapi hati gak capek. Pikiran gak capek. Ya memang kalau sudah usaha jatuhnya segitu, ya memang ditulis di lauhul mahfuz segitu. Gak usah pusing-pusing. Gak ada makanan, puasa 4 pahala. Gak bisa makan ikan, nasi kecap. Gak bisa nasi kecap, nasi rica. Seterusnya. Kan tujuannya sama, menghilangkan rasa lapar saja. Makanan itu enak hanya sampai di lidah, lewat tenggorokan sama, dan keluarnya pun sama. Ini luar biasa nih ayat. Sayyidah Maryam, waliyah, orang yang dekat dengan Allah, anaknya Nabi Isa, minta rizki. Allah tidak kasih langsung, pukul dulu, goncangkan dulu, digoncang, baru kurma jatuh. Aus, hentakkan kaki, keluar air, baru minum. Padahal coba lihat, perhatikan, ini hakikatnya
Padahal wanita yang sedang hamil atau melahirkan tidak punya kekuatan. Sebenarnya kalau dia goncangkan juga itu tidak bisa ada pengaruh jatuhnya kurma, nggak bisa. Lemah. Nah sini hakikatnya Allah, rizki Ar-Razzaq itu adalah Allah. Yang lain hanya sabab saja, tapi musabbib yang menyebabkan itu Allah. Makanya hanya begitu tak jatuh. Di sini keluar dua hukum. Kita harus mengambil sebab, tapi berkeyakinan yang memberi musabbib Allah. Nabi Muhammad SAW manusia paling tawakal, paling mengenal Allah. Tapi ketika berperang pakai baju besi. Pakai baju besi. Kenapa? Ikhtiar dulu. Sebab ini. Padahal kalau tawakal dengan keyakinan kita, kalau belum ajal tidak akan mungkin mati. Bisa saja Nabi perintahkan buka baju besi kalian, kita berperang fisabilillah. Kenapa? Ya kalau belum ajal tidak mungkin kalian terkena pedang dan bisa meninggal. Tapi tidak. Nabi mengajarkan realita. Kita hadapi musuh pakai baju besi, namanya dir'un. Nabi juga pakai. Nah ini namanya mengambil sabab. Nah syaitan Allah sebutkan kalau dalam hati kita sudah takut nih, susah, takut fakir, takut miskin, itu bisikannya sumbernya dari syaitan. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya, kata Allah Ta'ala. Yang membuat kalian takut terhadap kefakiran, kesusahan, kemiskinan, itu adalah syaitan. Kalau sudah kita takut dengan itu, dia mengajak kita kepada perbuatan keji, bil fahsya. Makanya jangan heran ada orang gajinya besar masih korupsi. Karena syaitan bisikin. Sudah bisikin, sudah dapat yang banyak, masih rakus kepada yang lain, yang haram, dia ambil yang haram. Jadi kebahagiaan itu bukan dari kuantitas hartanya banyak, tidak. Kebahagiaan itu daripada kuantitas syukur atas nikmat yang Allah berikan. Ada seorang raja, diceritakan dalam kitab Al-Akhlaq lil Banin, kitab dasar tentang akhlak, juz 4 kalau tidak salah. Yang substansinya kisah itu sama dengan yang saya sampaikan. Memang agak berbeda kalau itu ceritanya Ibnu Sammak, tapi kisah ini substansinya sama. Ada raja, dia sudah bosan makan makanan enak, bosan. Akhirnya dia buat sayembara. Siapa yang bisa memasak makanan yang enak dan saya suka makanan itu, saya akan berikan hadiah. Dia menikah dengan putri saya. Datang para koki, masak macam-macam. Dikasih makan, tidak enak. Udah bosan. Gagal semua koki. Datang orang terakhir, bukan profesinya koki, tukang kayu. Dia dengan kapak, dengan tali, dengan kayu yang ia bawa, dia masuk ke istana. Dia bilang, wahai raja, saya bisa membuatkan makanan yang pasti engkau suka. Raja tanya, profesinya apa ini? Kelihatan ada kapak. Dia katakan, saya profesi tukang kayu. Lah bagaimana tukang kayu? Ini yang koki saja nggak lulus. Mau coba tidak makanan saya? Raja penasaran. Kau jamin makanan yang kau masak enak? Iya. Pasti raja suka. Tapi ada syaratnya, wahai raja. Engkau harus patuhi seluruh perintah saya. Syaratnya itu saja. Raja mengiyakan, baik. Maka raja ikut dia kemana? Ke dalam hutan. Gak ada pasukan, raja sendiri. Sampai di hutan, dia kasih raja kapak, tali, kemudian perintahkan raja, tolong tebang itu pohon. Pertama kali raja diperintah sama orang ini. Itu pohon ditebang, kemudian dipotong itu buat kayu bakar, nanti saya jual. Raja, kurang ajar kau suruh saya. Raja saya, mau makan enak tidak? Oh ya, baik.
awas kalau makanan yang tidak enak saya hukum mati. Dia siap, ini makanan pasti kau suka, ini makanan enak. Akhirnya raja ikut, dipotong itu pohon, potong ditebang dari pagi ke siang. Nah ini tukang kayunya duduk dia perhatikan itu raja. Raja bilang, saya sudah lapar, makan. Ntar lagi, masih pagi. Sudah kecapean itu raja, minta air nggak dikasih air, minta makan nggak dikasih makan. Akhirnya raja bilang, sudah kelaparan nih, sudah siang. Sudah siang. Raja sudah berkeringat, sudah lelah, sudah capek. Dia bentangkan dia punya kain, kemudian dia keluarkan makanan. Raja sudah penasaran makanan apa ini. Ternyata bubur, tidak ada lauk, bubur sama garam. Dia bilang, kurang ajar. Ini makanan yang kau bilang enak yang saya makan ini. Itu di istana saya semua makanan enak ada. Ini kau kasih hanya bubur, kemudian suruh saya. Kata ini tukang kayu, sudah raja makan dulu deh. Makan dulu. Saya mana saya? Lapar. Makan. Gak sadar, tambah lagi, tambah. Air dikeluarkan, air sejuk. Wah, diminum. Raja tidak sadar, tambah terus. Kenyang, alhamdulillah kenyang. Kata tukang kayu, bagaimana raja? Enak, enak. Gimana tidak enak? Lapar. Kemudian tukang kayu mengatakan, yang membuat engkau bosan makan makanan karena memang sudah sering makan enak dan tidak pernah merasakan susah. Tapi kalau kau merasakan susah dan lapar, makanan yang kau makan walaupun sederhana seperti ini akan terasa nikmat. Jadi bahagia itu bukan kemewahan, tapi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepadamu. Harga kerajaanmu itu sama dengan harga segelas air yang saya pegang ini. Seandainya di tengah padang pasir engkau kelaparan dan kehausan, di saat engkau kehausan saya membawa segelas air, engkau dalam keadaan sekarat, kemudian kau meminta air tersebut kepadaku, aku katakan ini air aku jual dengan harga yang sangat mahal. Pasti engkau akan mengatakan, berapa harganya? Aku akan beli, yang penting aku bisa minum air, kalau tidak bisa mati. Maka saya akan menjawab, harga satu gelas air ini saya jual dengan istana yang kau miliki beserta seluruh isinya. Pada waktu itu pasti kau akan membeli segelas air dengan istana dan isinya yang kau miliki. Jadi harga istana dan isinya itu yang kau miliki ya, sama dengan satu gelas air, bahkan segelas air lebih mahal. Maka di sinilah letak syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.